Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Before we start our class, let's praying together. Finish. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan untuk bertemu kembali walaupun masih dalam proses pembelajaran daring, tetapi itu tidak mengurangi proses pembelajaran kita. Baik, pertemuan kemarin kita sudah bahas mengenai kaidah kebahasaan teks berita, dan hari ini kita akan membahas mengenai menulis teks berita. Untuk selanjutnya kita perhatikan slide berikut. Baik, jadi materi kita pada hari ini yaitu menulis teks berita. Tentu anak-anakku sekalian sudah pahami bagaimana itu menulis teks berita, dan pasti sudah ada yang tahu menulis teks berita. Baik, pada pembelajaran kali ini, adapun kompetensi dasar yaitu 4.2, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinesis. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini yaitu menyusun dan menulis teks berita dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Anak-anakku sekalian pasti sudah pahami apa itu struktur berita dan kebahasaan berita. Baik, kita masuk ke materi. Adapun syarat-syarat menulis teks berita yaitu yang pertama, faktual. Faktual di sini yaitu berarti informasi yang disampaikan dalam berita harus benar-benar nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi ketika kalian ingin menuliskan teks berita, syarat yang pertama yang harus diperhatikan adalah faktual. Beritanya harus fakta, betul-betul terjadi. Tidak boleh memberikan berita yang tidak-tidak atau hoax. Kemudian selanjutnya syarat yang kedua yaitu aktual. Aktual yaitu informasi yang disampaikan dalam berita yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan dalam masyarakat. Jadi aktual itu beritanya harus yang sedang terjadi atau hangat-hangatnya dibicarakan. Seperti yang sekarang ini kita tahu bahwa di masa Mbasana, Kabupaten Luwu Utara, itu hangat-hangatnya dibicarakan dengan banjir bandang. Nah, itu yang dimaksud dengan aktual. Kemudian syarat yang ketiga yaitu seimbang. Maksudnya seimbang di sini tidak boleh memihak salah satu pihak. Jadi harus seimbang, tidak boleh memihak cuma satu pihak saja, tidak boleh. Harus seimbang. Kemudian syarat yang keempat, peristiwa penting. Artinya, berita harus berisi informasi penting yang dibutuhkan oleh masyarakat, bersifat edukatif, sehingga mudah dimengerti dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi ketika kalian ingin menginformasikan, berarti peristiwanya harus penting. Yang dibutuhkan oleh masyarakat, bersifat edukatif, sehingga masyarakat itu mudah memahami atau mudah mengerti dan bermanfaat bagi mereka. Jadi kalau tidak bermanfaat, tidak usah diinformasikan. Kemudian syarat selanjutnya yaitu lengkap. Maksudnya lengkap di sini
berita yang baik harus mengandung unsur 5W tambah 1H. Jadi di dalam berita itu harus ada unsur 5W tambah 1H. What, why, when, who, where, dan how. Jadi ketika di dalam berita itu tidak mengandung unsur 5W tambah 1H atau unsur adik simba, berarti berita itu tidak lengkap. Jadi tidak boleh ditulis. Tidak masuk syarat menulis teks berita. Tetapi ketika dia lengkap, ada unsur 5W-nya tambah 1H, berarti itu termasuk syarat-syarat menulis teks berita. Selanjutnya, menarik. Maksudnya menarik di sini, bahasa yang digunakan dalam berita adalah bahasa formal yang mudah dipahami. Jadi ketika menulis sebuah berita, tidak boleh menggunakan bahasa gaul atau menggunakan bahasa sehari-hari. Karena berdasarkan syarat menulis teks berita itu menarik. Bahasa yang digunakan harus formal. Karena yang membaca itu adalah masyarakat. Kemudian selanjutnya, unsur-unsur dalam pembuatan berita. Tadi syarat-syarat menulis berita. Sekarang unsur-unsur dalam pembuatan berita. Unsur yang pertama yaitu unsur aktual. Aktual di sini mengandung unsur terkini, terbaru, terhangat, baru saja, atau sedang terjadi. Jadi beritanya harus aktual, yang terkini, yang terbaru, terhangat, baru saja, atau sedang terjadi. Kemudian unsur terkini, terbaru, terhangat, baru saja, atau sedang terjadi di sini, fakta terbaru yang ditemukan dari suatu peristiwa lama. Jadi bisa faktanya, peristiwanya lama, tetapi baru diceritakan atau baru saja diinformasikan. Kemudian peristiwa yang baru saja terjadi. Jadi peristiwa baru saja terjadi, itu bisa juga termasuk unsur aktual. Selanjutnya, unsur yang kedua, yaitu unsur faktual. Maksudnya di sini, kejadian benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa, hayalan, atau karangan. Jadi kalau berbicara mengenai unsur faktual, berarti benar-benar terjadi, kemudian tidak ada unsur rekayasa di dalamnya, tidak ada hayalan, atau tidak ada berita hoax di dalamnya. Jadi harus nyata, harus betul-betul terjadi. Kemudian unsur yang ketiga, yaitu unsur penting. Maksudnya di sini unsur penting, tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Jadi unsurnya itu harus penting. Tokoh yang diceritakan di dalamnya adalah tokoh penting dan diakui oleh masyarakat sekitar. Jadi kalau dia tidak diakui oleh masyarakat, berarti tidak usah dimasukkan dalam berita tersebut. Kemudian materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Jadi unsur penting di sini ada dua, tokoh yang terlibat, kemudian materinya itu kepentingan orang banyak. Jadi ketika menuliskan harus ada unsur pentingnya di dalamnya. Jadi mempengaruhi masyarakat banyak, kondisi masyarakat, kepentingan orang banyak. Kemudian unsur yang terakhir yaitu unsurnya menarik. Maksudnya unsur menarik di sini menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi berita tersebut. Jadi ketika ingin menulis suatu berita harus
beritanya itu menimbulkan rasa ingin tahu, ada ketertarikan di dalamnya. Karena ketika tidak ada ketertarikan, berarti masyarakat tidak mau tahu apa berita itu. Apalagi kalau beritanya cuma abal-abal, tidak nyata. Pasti masyarakat mengatakan, tidak usah dibaca berita tersebut. Karena itu beritanya cuma hoax. Dia tidak ada ketertarikan. Tetapi kalau kalian menuliskan berita, kemudian ada unsur menarik di dalamnya, berarti menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak berita tersebut. Selanjutnya, pola penulisan berita. Jadi pola penulisan berita ini sama dengan piramida terbalik. Kita lihat pola penulisan berita yang pertama yaitu ada kepala berita atau lead. Jadi dia itu dari modelnya seperti piramida terbalik. Jadi ada kepala atau lead, kemudian di dalam kepala berita itu sebagian besar ada unsur 5W tambah 1H. Seperti yang dikatakan sebelumnya, di dalam unsur penulisan atau syarat-syarat penulisan lengkap. Beritanya harus lengkap. Jadi ada unsur 5W tambah 1H di dalamnya. Kemudian pola penulisan yang kedua, yaitu ada leher berita atau nick. Di dalam leher berita ini, yaitu peralihan alur atau penyambung. Jadi ada peralihan alur atau penyambung di dalam leher berita atau nick. Kemudian selanjutnya ada tubuh berita atau body. Di dalam tubuh berita, ini berisi jawaban dari mengapa dan bagaimana, atau why dan how. Jadi di dalam tubuh berita itu ada jawaban mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Itu adalah tubuh berita yang ada di dalamnya. Kemudian yang terakhir ada ekor berita. Di dalam ekor berita mencantumkan berbagai data. Jadi di dalam ekor itu ada data-data yang ada di dalamnya. Kemudian langkah-langkah menulis berita. Nah, anak-anakku sekalian perlu pahami, ini langkah-langkah menuliskan sebuah berita. Yang pertama, penemuan peristiwa atau kejadian. Jadi langkah yang pertama yang harus kalian tempuh ketika ingin menulis suatu berita, harus ada peristiwa atau kejadian yang ditemukan terlebih dahulu. Jadi ketika tidak ada peristiwa yang ditemukan, berarti kalian tidak boleh menuliskan berita. Karena langkah yang pertama harus ada peristiwa, baru bisa menuliskan suatu berita. Kemudian langkah yang kedua, pencarian sumber berita. Jadi ketika ada berita, harus kalian tahu sumbernya. Sumbernya dari mana? Jadi ketika sudah ada peristiwa, ada sumber, selanjutnya pewawancaraan. Kalian melakukan wawancara kepada sumber tersebut, tetapi ingat, di dalamnya tidak lepas dari unsur 5W tambah 1H. Kemudian langkah yang keempat, pencatatan hal-hal penting. Jadi ketika kalian sudah mewawancarai, kalian sudah menyusun apa-apa saja yang harus dipertanyakan, kalian mencatat hal-hal penting yang kalian harus susun. Dan yang terakhir, penyusunan berita. Jadi ketika kalian sudah menemukan peristiwa, ada sumber, kalian melakukan wawancara, kalian menuliskan hal-hal yang diwawancarai tadi, sudah ada hal-hal penting yang kalian dapatkan, barulah kalian menyusun berita tersebut dengan baik dan benar.
Baik, selanjutnya kalian buka classroom-nya, kemudian bacalah dengan saksama informasi yang ada dalam LKPD-nya, kemudian kerjakan tugas LKPD tersebut. Baik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Sebelum saya tutup pertemuan kita pada hari ini, insya Allah kita ketemu di pertemuan berikutnya, yaitu kita sudah memasuki ulangan harian pertama dengan materi teks berita. Baik, sebelum saya tutup, perlu saya ingatkan kembali bahwa walaupun pembelajaran daring, kalian tetap semangat, kalian harus tetap tingkatkan semangat belajar kalian, harus fokus, kemudian jaga kesehatan di rumah, karena ingat, sebagaimana pepatah mengatakan, success never come to the idle one. Kesuksesan tidak akan pernah datang pada orang malas. Jadi ketika kalian malas, itu kesuksesan tidak akan pernah datang pada kita. Jadi saya harapkan anak-anakku tetap perhatikan apa yang telah Bapak Ibu sampaikan. Kemudian tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan ingat, stay at home, tetap di rumah saja. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.